Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lili Sutra. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan penyusunan rubrik asesmen. Rubrik adalah alat atau panduan yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas suatu pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya, rubrik berisi deskripsi, kriteria, dan tingkat pencapaian yang diharapkan untuk setiap aspek penilaian. Rubrik sering digunakan dalam konteks pendidikan seperti untuk menilai esai, proyek, ataupun presentasi yang berisikan seperti baik, cukup, ataupun kurang. Manfaat rubrik membantu mengurangi subjektivitas dalam sebuah penilaian. Dengan menyediakan kriteria yang jelas dan terstruktur, rubrik beserta tugas-tugas siswa mengetahui ekspektasi dan standar yang digunakan untuk menilai pekerjaan mereka. Kemudian, rubrik dapat digunakan untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan membantu siswa atau peserta dalam merencanakan dan menyusun pekerjaan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah-langkah dalam penyusunan rubrik. Pertama, tentukan tujuan dan kriteria penilaian. Kedua, definisikan tingkat pencapaian. Ketiga, rancang format rubrik. Keempat, uji coba dan revisi. 5. Sosialisasikan rubrik. Rubrik ketercapaian tujuan pembelajaran umum. Ada 4 kategorinya: sangat baik, cukup, dan kurang. Dalam materi menjelaskan makna surat Ali Imran ayat 190-191 serta hadis tentang berpikir kritis, bersikap demokratis. Apabila nilainya sangat baik, yaitu dikategorikan siswa dapat menjelaskan pengertian berpikir kritis dan bersikap demokratis secara lengkap dengan bahasa sendiri. Kemudian, apabila siswa itu mendapatkan nilai baik, yaitu kategorinya dapat menjelaskan pengertian berpikir kritis dan bersikap demokratis secara lengkap namun secara tekstual. Nilai siswa dikatakan cukup apabila kategorinya siswa dapat menjelaskan pengertian berpikir kritis dan bersikap demokratis secara lengkap namun kurang penjelasannya. Yang keempat, nilai siswa akan dikatakan kurang apabila kategorinya siswa belum dapat menjelaskan pengertian berpikir kritis dan bersikap demokratis secara lengkap maupun jelas. Terima kasih. Pengolahan hasil asesmen dalam materi Surat Ali Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis dan demokratis. Penilaian yang dibuat di sini yaitu ada dua materi dan 1 pengaplikasian dalam sebuah nilai. Ketiga ini akan dibagi menjadi nilai rata-rata akhir. Penyusunan laporan hasil asesmen yaitu mencakup tujuan pembelajaran, identitas siswa. Nah, di sini yang akan kita perhatikan adalah kompetensi yang sudah dicapai, kompetensi yang perlu ditingkatkan, dan rencana tindak lanjut. Diambil salah satunya adalah kompetensi yang sudah dicapai, peserta didik telah mampu menunjukkan pemahaman yang baik mengenai surat Ali Imran ayat 190-91. Kompetensi yang perlu ditingkatkan, peserta didik dapat memperdalam pemahaman mengenai menganalisis surat Ali Imran ayat 190-91 tentang berpikir kritis dan demokratis. Rencana tindak lanjut, peserta didik diberikan waktu tambahan belajar di jam istirahat dengan guru ataupun dengan
teman sejawat menganalisis surat Ali Imran ayat 191 dan 190 serta hadis yang berkaitan tentang berpikir kritis dan demokratis. Dari serangkaian asesmen yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka, maka dituangkan dalam nilai lapor nilai akhirnya saja, kemudian dibuatkan CP sesuai dengan mata pelajaran, dan tidak lupa memasukkan nilai ekstrakurikuler. Demikianlah presentasi tentang rubrik penilaian. Terima kasih. Saya Yeni Lili Sutra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.